Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Dan yang sudah membaca Al-Kahfi ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Jumat saat ini ke Jumat yang ke depan, ya, seminggu ke depan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki diberikan cahaya. Dari perjalanan kita di dunia ini sampai ke akhirat, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melingkupi kita dengan cahayanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua yang nulis LOP-nya, ya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi ada yang tulis komen, ya, Pak Nas, saya di belakang rumah Pak Nas nih, di A8. Iya, saya di A4, ya. Saya A4, beliau di A8. Ya, Masya Allah. Terima kasih semua, ya. Allah, Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah, ya. Oh ya, teman-teman semuanya, nanti sambil-sambil, ya, sambil-sambilan untuk merenung-renungi tentang isi suratul Kahfi, ya. Jadi Al-Kahfi ini ada beberapa bagian, ya, beberapa bagian dari suratul Kahfi, ya. Jadi ada bagian pertama itu, ya, ada bagian pertama kaitannya dengan cerita Al-Kahfi itu sendiri, ya, para pemuda, ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, ya, innahum fityah. Jadi di sini ada yang namanya fityah atau pemuda, innahum fityatun amanu, fityatun amanu, ya, pemuda, para pemuda. Kemudian yang kedua, ya, bagian yang kedua dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang, ya, dua rojul, ya. Yang satu itu beriman, ya, yang satu lagi sombong, ya, dua rojul, ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Hati-hati, ini kaitannya dengan fitnah dunia. Bagian ketiga, ya, ceritanya itu surat Al-Kahfi berkaitan dengan kisahnya Nabi Musa, ya, Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa dan Khidir, ya. Dan ini juga ada pelajaran, ya, ada pelajaran bahwa nggak boleh sombong dengan ilmu, ya. Walaupun sudah diangkat menjadi nabi, ya, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan seorang yang namanya Khidir yang punya ilmu laduni. Yang keempat, kisah tentang Dzulkarnain, ya, Dzulqarnain. Pakai za, ya? Enggak, ya? Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain, ya. Kul sa'atlu alaikum minhu zikra, ya, Dzulqarnain. Nah, jadi ini adalah lebih kurang, ya, kisah-kisahnya. Dan itu oke, pakai za. Dzulqarnain. Nah, jadi teman-teman semua, ya, Al-Kahfi ini kan kaitannya dengan goa. Goa itu masuk ke dalam goa keajaiban. Hindarkan diri kita dari fitnah-fitnah, karena di dalam, dan ini ada kaitannya juga dengan suratul Kahfi ini, kaitannya juga dengan akhir zaman, ya. Jadi ada kaitannya dengan akhir zaman. Dan Nabi pastinya ada hikmah tersendiri kenapa surat ini disunahkan dibaca di setiap Jumat, ya. Dan ada dalilnya juga yang menyebutkan bahwa orang-orang yang membaca suratul Kahfi ini akan terhindar dari fitnah, Dajjal. Akan terhindar dari fitnah Dajjal. Mejanya nggak luas. Akhir zaman ada siapa? Ada Dajjal, ya. Dan perlindungan terhadap Dajjal ini, ya, jadi untuk melawannya, ya, itu adalah Al-Kahfi. Jadi teman-teman semua, ya, kita sebenarnya dengan membaca Al-Kahfi ini, itu kita sudah berusaha untuk menyelamatkan, ya, sudah berusaha menyelamatkan diri kita dari fitnah Dajjal, ya. Kemudian hati-hati, ya, fitnah di akhir zaman itu kaitannya dengan dunia, fitnah dunia. Nah,
yang semua orang ukurannya materi ya, ukurannya materi. Nah di sini Allah kasih petunjuk ya. Jadi nomor satu ini yang harus kita lakukan adalah menghindar, banyak-banyak menghindar dari berbagai macam berita-berita. Jadi berita-berita itu sebisa mungkin jangan terlalu didengerin. Nggak ada yang bisa dipercaya di berita itu ya. Orang ngomong cerita aja ke kita ya. Orang ngomong cerita ke kita gitu ya. Pak Nas gitu ya. Suami saya nih kayak gini gitu. Itu aja nggak bisa didengerin kan? Nggak bisa kita cerna 100% gitu. Itu Pak Nas, suami saya tuh nggak pernah kasih nafkah ke saya, ya kan? Nggak pernah kasih nafkah. Coba aja dibalikin gitu ya. Rojul apa Pak Nas? Rojul ini ya pemuda juga sih, dua. Ya, rojul itu ya dua lelaki. Kalau yang kisah tentang dua lelaki. Ini kaitan dengan fitnah dunia. Jadi ini ya masuk goa. Jadi ini pelajarannya masuk ke goa. Kita buat yang berbeda ya. Pelajarannya masuk ke goa. Goa keajaiban. Lockdown. Melockdownkan diri ya. Berita-berita segala macam itu semua hoax ya. Jadi kalau ditanyakan yang mana yang hoax, semua hoax. Yang benar cuma Quran ya. Semua hoax ya. Nggak ada yang benar ya, karena semua hanya memandang dari sudut pandangnya sendiri. Kan kebenaran itu nggak bisa melihat dari sudut pandang kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran yang selaras dengan alam semesta, itu kan kebenaran ya. Kemudian yang berikutnya adalah dua lelaki ini hati-hati dengan dunia. Yang sekarang ini semua orang ukurannya adalah materi, dan itu masya Allah ya, sedih banget kita, bukan sedih ya, tertantang sekali kita ya ketika bukan tertantang sih bahasanya ya, dunia media sosial ya. Ada yang pamer Ferrari, pamer mobil bagus, pamer buat apa ya. Nah itu di akhir zaman memang begitu ya, orang-orang akan saling pamer-pamer, padahal nggak boleh pamer ya, merasa diri paling bisa, mampu gitu. Padahal kisah lelaki yang kedua itu adalah dia udah mau panen, tapi pas mau panen dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau panen, ya. Nah jadi hati-hati dengan fitnah dunia. Yang Musa dan Khidir ini pelajarannya apa? Di sini banyak sekali pelajaran, ya, tentang nggak boleh sombong ya, rendah hati. Tapi di situ ada kode tentang dinar ya, ada kode kan teman-teman semua ya. Kalau pernah nonton atau pernah baca ya novel Da Vinci Code, nah ya ada kode-kode, ya ada kode-kode di dalam alam dan yang diciptakan oleh orang yang punya kode ya. Al-Kahfi ini kan dia kan obatnya dari Dajjal ya. Jadi Dajjal ini ya itu akan dikalahkan oleh pemuda Kahfi ya. Pemuda Kahfi ini adalah murid-muridnya Nabi Khidir gitu. Murid-muridnya Nabi Khidir yang memahami ilmu hikmah ya, ilmu yang dibalik segala sesuatu ya. Nah di situ ada kode tentang dinar ya. Kan yang pertama kisahnya Nabi Khidir apa ya, pertama adalah lubangi kapal. Yang kedua adalah bunuh anak. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bangun rumah yang roboh. Gitu ya. Ini kan kisahnya nih, lubangi kapal, bunuh anak, bangun rumah yang roboh. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah ya, lubangi kapal, lindungi semua harta di akhir zaman ya. Lindungi semua harta, karena harta itu akan ada raja-raja yang zalim yang ngelihat potensi dikit diambil ya. Ngelihat ada kapal-kapal, kan kapal-kapal tuh ya, ada kapal-kapal terus kemudian Khidir datang ngebolongin supaya tuh si kapalnya karam ya kan, kapalnya karam. Mana pada saat kapalnya karam, raja yang zalim itu mau datang kemudian akhirnya apa yang terjadi ya, nggak ada si kapalnya. Nah maka teman-teman semua nih, di zaman akhir zaman yang kayak begini, ini banyak banget yang mengambil harta Anda
ya, maka lubangi kapal Anda. Lubangi kapal Anda, harta Anda lindungin semuanya, ya. Hindari apa? Ya, saham, kripto. Terus apa lagi? Saham, kripto, terus kemudian digital, uang digital, digital money. Ya. Itu kalau Anda uangnya masuk ke dalam sebuah institusi banking gitu ya, maka ya itu nanti akan diambil. Maka lindungi semua harta, lubangi kapal, lubangi harta Anda, masukkan, selamatkan harta Anda, ya. Jadi kalau bisa ya hanya ya lubangi kapal dulu. Artinya gini, harta itu Anda harus simpan dulu, simpan ya, simpan. Oke, simpan. Ada yang nanya, Pak Nas, Nabi Khidir apa masih hidup? Ya, ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup, ada yang mengatakan ya sudah meninggal dunia ya, karena Nabi yang masih hidup itu ya ada dua ya, cuma Nabi Idris sama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Yang lainnya sudah meninggal dunia. Tapi ada juga yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bunuh anak. Bunuh anak ini pelajarannya apa? Ya, ya, bunuh anak. Kadang ada yang kita sayangi nih, ketagihan ya. Hal-hal yang kayak gini nih, ketagihan yang akhirnya kita sayangi. Apa tuh kita sayangi? Konsumerisme. Ya, nah ini ya, konsumerisme. Jadi konsumerisme itu apa? Konsumerisme adalah sebuah paham yang bawaannya pengen beli, itu harus dibunuh, ya. Konsumerisme, ya. Makanya ada jurus kerangkeng uang, ya. Nah ini amankan. Jadi amankan. Ini kaitannya dengan harta. Ya, kaitannya dengan harta dan petunjuk untuk melindungi diri dari Dajjal. Karena Dajjal itu senjatanya ya harta. Nggak ada lagi senjatanya Dajjal. Apa senjatanya Dajjal? Dia nggak punya senjata yang lain kecuali rezeki. Makanya kenapa kita di akhir zaman ini ilmunya magnet rezeki, karena rezeki obat. Ya, obat bagi siapa? Obat bagi orang-orang yang terpengaruh dengan Dajjal. Dia pikir bahwa yang bisa kasih duit adalah Dajjal. Padahal yang bisa kasih duit cuma Allah. Oke. Jadi simpan, amankan. Kemudian ya teman-teman semua, nanti ada satu masa di mana jadi gini ya, ini masa kegelapan nih ya, ini masa kegelapan, ini masa Dajjal mau turun ya. Jadi masa Dajjal mau turun. Bapak Ibu berada di masa ini sekarang. Halo ya, hati-hati. Kita sekarang ada di sini tahun 2021 ya, kita nggak tahu kapan ya. Nah pada saat itu nanti insya Allah sangat kita yakini bahwa setelah itu akan ada Imamul Mahdi. Imam Mahdi, wallahu alam kapan nggak tahu ya. Ada juga Nabi Isa alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam. Ini di masa ini, wallahu alam, kita nggak tahu kapan tanggalnya, tahunnya kita nggak tahu. Nah di saat inilah kita memuliakan, atau di saat inilah akhirnya kita muliakan, membangun yang tadi tuh kapalnya udah kita robohin, jiwa konsumerisme kita udah kita habisi gitu kan, sehabis-habisnya gitu kan, sehingga akhirnya ya institusi-institusi konsumerisme udah mulai runtuh kan, udah mulai kelihatan. Teman-teman udah ngeliat belum? Institusi-institusi konsumerisme sudah mulai runtuh. Apa coba? Giant ya tutup, kemudian Matahari mengurangi gerainya ya, terus kemudian apalagi coba, teman-teman kan udah bisa ngelihat dong ya, nggak bisa ngelihat ya, udah mulai runtuh ya, udah mulai jatuh tuh gitu konsumerisme. Nah Anda juga harus bunuh itu. Makanya ada yang namanya konsep minimalism. Konsep minimalism ini sekarang punya banyak sekali pengikut ya.
Nah, jadi teman-teman semuanya, simpan, amankan, muliakan. Muliakan pada saat kapan? Pada saat dia diperlukan, ya. Nah, ini adalah ya jadi ya ini adalah bagian ya. Ada fitnah Dajjal dan perlindungan terhadapnya, baca Al-Kahfi. Jadi Al-Kahfi, sekali lagi, senjatanya Dajjal cuma satu. Senjatanya Dajjal cuma duit. Maka ya Anda harus melindungi duit Anda, melindungi rezeki harta Anda, ya. Jadi lubangi kapal, lindungi semua harta, saham, kripto, imani. Jadi kalau seandainya, Pak Nas, apa pendapat Pak Nas tentang saham? Kok banyak sekali orang-orang yang kayaknya kok bagus sekali testimonialnya. Ya, namanya juga orang jualan, ya. Matahari runtuh tapi online berjaya itu pertanda apa, Pak Nas? Ya, pertanda runtuhnya sistem Dajjal. Ya, jadi online ini dia seperti pisau bermata dua. Ya, dia pikir bisa membunuh dengan banyaknya online gitu kan, tapi ternyata malah ngebunuh pemain-pemain besar, ya. Mana membunuh pemain-pemain besar. Tapi ada saatnya di mana di sebuah wilayah pemain-pemain besar itu tumbuh. Kita bersyukur ya, di Indonesia itu ada yang namanya Tokopedia, ya, dan yang lain-lainnya itu, gitu ya, sehingga akhirnya UMKM bisa berkembang. Walaupun ada nantinya orang-orang yang dapatkan keuntungan itu adalah orang-orang yang pegang data, ya, pegang data uang yang bahasanya, barang-barang yang laris gitu ya, terus kemudian akhirnya dibeli dari Cina dan segala macam, ya. Tapi ala kulli hal pemain-pemain besar udah mulai goyang, ya. Nah, itu adalah kesempatan bagi Anda, gitu ya. Ini ada yang tanya, Pak Nas, kalau nyimpen itu minimalisme itu apa, Pak Nas? Minimalisme itu konsep yang hidupnya cuma minimalis, ya. Jadi semuanya minimal gitu. Jadi rumah itu nggak banyak perabot gitu. Kan ada toko-tokonya seperti Marie Kondo, ya, yang pokoknya barang-barang yang udah nggak kepake sekian minggu gitu kan, itu udah harus dibuang, keluarin. Jadi di rumah itu cuma hanya ada barang-barang yang kita perlukan saja. Jadi udah nggak ada barang-barang yang, ya. Nah, kan kita kalau datang ke mall itu kan keganggu, ada yang namanya hypnoselling, ada tipuan-tipuan atau bahasanya menghipnosis kita, ya, midnight sale gitu ya. Terus kemudian apa lagi ya, ya itu Harbolnas gitu kan. Tahu-tahu pas dibeli gitu kan, ya, pas dibeli ternyata nyampe ke rumah nggak dipakai juga, ya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah petunjuk-petunjuk di dalam suratul Kahfi agar kita melindungi harta kita, ya. Bangun rumah yang roboh, kan roboh itu udah dibangun, terus kemudian ada dibangun. Nah, roboh itu siapa? Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu umat Islam. Umat Islam yang sudah centang perenang, nggak punya bapak, ya, nggak punya khalifah, ya kan? Ya, wallahu alam, artinya saya juga nggak ngerti bagaimana nanti ujungnya, ya. Yang jelas dulu pernah tuh gitu ya, umat Islam tuh punya bapak. Dulu umat Islam punya bapak, jadi ada apa-apa di mana gitu kan, bapaknya datang gitu kan, lu jangan macam-macam sama anak gue gitu. Bapak itu khilafah, ya. Khilafah bentuknya bisa macam-macam, bisa jadi perhimpunan bangsa-bangsa itu khilafah, bisa jadi gitu kan. Jadi nggak mesti sebuah pemerintahan, ya. Itu yang saya pahami, ya. Bisa jadi dia adalah sebagai asosiasi negara-negara muslim gitu, tapi dia kuat gitu, punya militer, punya macam-macam, sehingga akhirnya orang-orang yang mau berbuat macam-macam tuh nggak berani. Nah, nanti akan ada pemimpinnya, itu kan Imam Mahdi namanya, ya, Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nggak mungkin ada khilafah, ya mungkin khilafah yang dalam bentuk negara kali ya, gitu ya, karena kan kita negara juga kan dibentuk berdasarkan kesepakatan. Cuma Imam Mahdinya ada nggak? Ada. Yakin nggak? Yakin. Hadisnya sahih nggak? Sahih banget, mutawatir, ya, Imam Mahdi. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa juga kan akan kenapa turunnya Nabi Isa? Pertama untuk memperbaiki agama yang sudah nggak benar gitu ya, karena udah banyak penyimpangan gitu ya, bahasanya diubah-ubah dan segala macam. Terus kemudian juga untuk menegaskan bahwa dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dia sholat di belakangnya Imam Mahdi, ya, gitu. Nah, pada saat itu kita muliakan. Nah, nanti akan ada imam yang akan memuliakan kita. Nah, untuk kita sendiri, uang kita nanti gitu ya, ya. Lubangi kapal itu saya belum jelas. Maksudnya tuh kan kapal, ya, kan ceritanya itu ada raja yang zalim. Raja yang zalim mendatangi tempat, pokoknya ngambilin apa aja punya rakyat gitu, ngambilin apa aja punya rakyat. Nabi Khidir datang,
ngeliatin ada kapal dibolongin sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, kok dibolongin? Ini kan harusnya mencari nafkah gitu kan. Ya udahlah, kamu kagak ngerti gitu. Ternyata benar, pada saat udah dilubangi jatuh ke dasar-dasar bumi atau dasar-dasar laut gitu ya, itu raja yang zalim datang dan akhirnya nggak ada yang bisa diambil kan, karena udah rusak atau udah tenggelam. Nah pada saat rajanya pergi gitu, dibetulin lagi gitu maksudnya. Nah itu kaitannya dengan kita, harta-harta kita itu teman-teman semua ya, itu kalau kelihatan ada aja yang ngambil, ya dipajakin lah ya gitu kan. Kalau pajak mah oke lah, tahun ya kerjasama, tapi ada yang nggak jujur gitu ngambilinnya tuh pakai korupsi ya kan. Korupsi ini kan juga ya, jadi lindungi semua harta. Nah termasuk juga saham itu kan banyak permainannya ya, banyak yang nggak bagus di dalam dunia saham. Jadi saham ya, kalau ada yang ngajak gitu kan, ayo kita saham, apa sih ngajakin, apa sih ngajakin umat Islam, kelihatan duitnya gitu. Enggak, malah lindungi semua harta gitu. Lindunginya bisa dengan simpan ya, ditabung dalam bentuk emas, terus kemudian juga wakaf gitu, sedekah yang kayak gitu-gitu lindungin ya. Dana haji, oh nanti bakal heboh tuh dana haji ya, tapi saya nggak komen ya. Oke, nah itu Musa dan Khidir. Makanya akhirnya dengan petunjuk inilah kita kepikiran bahwa emas memang akan jadi penyelamat. Emas itu memang akan jadi penyelamat ya. Udah benar dah petunjuknya tuh, udah benar, tanda-tandanya udah benar gitu ya, udah pasti dah emas ya. Dan ya yang paling cakep kalau seandainya kita bisa memuliakan dinar ya. Ya, di Zulkarnain juga ada petunjuk ya. Zulkarnain juga ada petunjuk ya. Petunjuknya apa? Kita akan lanjut minggu depan ya. Oke, saya mau baca beberapa pertanyaan ya. Dia Puspitawati, betul Bu, saya kosongkan tumpukan barang di rumah, sekarang lega. Yes ya, bener banget Bu Dia. Kalau beli emas antam buat invest bagus nggak Pak Nas? Beli emas itu tiga ya, beli emas itu tiga. Satu, lihat desainnya. Beli emas ya, beli emas itu satu, lihat desain. Yang kedua, lihat komunitas. Yang ketiga, lihat buyback price ya. Nah jadi kalau desainnya bagus, komunitasnya keren ya, buyback price-nya terbaik ya. Kalau di kita kan spreadnya, nah jadi desainnya antam oke lah ya, setengah bagus lah, masih bagusan DKR kan. Itu kalau klaim kita ya. Komunitas nggak ada komunitas emas antam ya, nggak kuat komunitasnya ya. Kalaupun ada ya seperempat lah nilainya ya. Kalau kita kan dinar 100 ya kan, 100 paling bagus. Jadi beli yang mana ya, buyback price-nya oke lah. Kalau antam tuh buyback price-nya masih setengah ya, nilainya ya, nilainya nih ya gitu ya, nilainya kalau antam gitu. Ini DKR. Antam desainnya so-so lah ya kan, komunitasnya ya 60 lah ya kan, buyback price-nya ya 60 juga. Desainnya ya kalau desain cakep lah mungkin 70 kan, cakepan DKR karena ada ayat Qur'annya gitu. Jadi kalau mau beli emas bandingannya begitu ya gitu. Kalau mau beli emas, desain, komunitas, dan buyback. Oke, ada lagi pertanyaan, bagusan DKR tuh kan, ada yang ngomong tuh ya, bagusan DKR Ustadz. Yes, saya mau komitmen tiap bulan nabung dinar. Bagus Bu Dia ya. Kemudian pagi Pak Ustadz, saya Neng, mohon doanya semoga dilancarkan segalanya, amin. Kenapa itu mukanya kayak kucing gitu ya? Untuk umat Islam di Indonesia, mana yang lebih kuat, menguasai tanah atau menguasai emas? Karena setiap hari tanah kita dikuasai orang lain. Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi emas dan properti, sebisa-bisanya ya, sebisa-bisanya. Karena gini, kalau emas itu bisa dicicil. Kalau properti bisa nggak dicicil? Nah kan makanya kenapa program di Magnet Rezeki ada DWMR yang bisa dicicil, hanya mulai dari 2 juta per bulan udah dapat properti. Nah jadi Anda silakan, Anda mau berjuang di mana ya, kita siapin wadah perjuangannya ya, kami siapkan wadah perjuangannya. Anda mau berjuang di mana? Kalau emas ini kan bisa dari 60 ribuan per bulan, Anda udah bisa punya emas ya, 60 ribu
60.000 terus begitu ya, 0,05 gram 0,05 gram gitu ya. Tuh setidaknya saya menabung MR sajalah dulu, MR Gold. Bagusan DKR kemana-mana, dahsyat. Yes. Kalau investnya di emas perhiasan bagus nggak Panas? Nah, emas perhiasan buyback price-nya yang turun banget ya. Jadi kalau emas perhiasan itu dia ya, emas perhiasan pertama kan Anda harus lindungin ya, jangan sampai kelihatan sama orang, wow pakai emas banyak banget bererot gitu kan. Ya kan enggak gitu ya. Jadi emas itu, ini perhiasan ya. Perhiasan emas itu paling bagus, 100 lah perhiasan. Komunitasnya nggak ada komunitas perhiasan. Adanya toko emas ya kan. Jadi dia cuma bergantung kepada satu ya, namanya toko emas. Toko emas terima, alhamdulillah. Kalau nggak terima ya dia nggak bisa jualan. Buyback price-nya juga nggak bagus. Itu perhiasan gitu ya. Itu perhiasan. Kenapa? Karena dia turun apanya? Turun harganya ya, karena ada katanya tuh biaya lebur ya kan. Pas beli ada biaya cetak, jadi ya sekitar 30%. Belum paham Ustadz cara beli emas? Gampang. Cara beli emas langsung aja ke emas batangan atau dinar aja Pak Nas ya. Pokoknya kalau Anda MR mah belinya MR Gold sama dinar KR aja ya. Bismillah ya, mudah-mudahan. Sama simpennya yang rapi ya, simpennya yang aman gitu. Gimana Pak Nas kalau beli banyak dinar, apa sama dengan numpukan harta? Enggak dong. Gini, menyelamatkan harta dengan menumpuk harta itu berbeda. Menyelamatkan itu bedanya di mana? Keluar zakatnya, udah gitu doang. Yang ini enggak keluar zakat. Itu ya, jadi sederhana aja lah gitu ya. Orang yang menumpuk harta itu apa? Ya dia nggak keluar zakatnya. Tapi kalau menyelamatkan harta disimpan, diselamatkan untuk masa depan. Tapi ketika udah nyampe nisab dan haulnya, zakatnya dikeluarkan. Selesai, aman, dah. Dalam Al-Quran ya itu banyak sekali ayat-ayat tentang menyelamatkan harta itu ya. Kemudian oke, bagaimana cara bergabung di Koperasi Magnet Rezeki? Yes, nah nanti ini ya, bagaimana cara bergabung di Koperasi Magnet Rezeki. Nah, jadi kan kemarin saya sampaikan ya bahwa senjata kita itu adalah di emas, properti, syirkah, kemudian ziswaf, produktivitas, ini ilmu ya, ilmu MR dan finansial. Jadi teman-teman kuasai 6 hal ini, ilmu MR dan finansial, emas, properti, syirkah, ziswaf, produktif ya. Jadi itu ya, jadi seperti itu ya. Nah, Anda harus kuasai supaya apa? Supaya Anda bisa selamat ya, supaya Anda bisa selamat. Syirkah itu kerjasama seperti yang dilakukan di koperasi, itu adalah syirkah. Kemudian ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian produktif ya, Anda harus menjadi orang yang produktif ya, bukan menjadi kaum rebahan ya. Bukan menjadi kaum rebahan. Ini adalah ilmu yang harus Anda pahami selain ilmu-ilmu yang Anda miliki, misalnya kimia lah, matematik lah, arsitek lah dan segala macam. Ini adalah ilmu wajib. Ini adalah ilmu hidup ya, jadi ilmu hidup. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyertai sampai jam segini. Masya Allah, masih ada 920 orang, keren banget ya, keren banget, luar biasa. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua. Jadi panas dinar kita untuk zakatnya sama nggak dengan hitungan zakat emas? Iya sama dong ya. Jadi langsung aja dikalikan 2,5% ya, langsung dikalikan 2,5%. Terima kasih semuanya. Barakallah ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Nasrullah undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.